Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutik Sriwati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blora. Pada kesempatan saat ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek segitiga restitusi. Pada pembelajaran demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa di sekolah. Sebelum melakukan praktek, saya membuat skenario untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Kasus yang pertama tentang keterlambatan murid saat mengikuti pembelajaran. Ketika sedang berlangsung pembelajaran bahasa Indonesia, jam pertama ada salah satu siswa yang datang terlambat. Dengan percaya diri dan tidak merasa bersalah, dia langsung masuk, duduk di tempat duduknya. Dia adalah murid kelas 8 yang bernama Niko. Dalam kesepakatan sekolah, semua warga sekolah telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa kita harus disiplin waktu dan menghargai sesama. Sehingga datang terlambat saat sedang berlangsung pembelajaran di kelas merupakan kegiatan yang tidak mematuhi keyakinan sekolah tentang kedisiplinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah skenario percakapan yang dilakukan Bu Wati dengan Niko dalam pelaksanaan segitiga restitusi yang poin 1, menstabilkan identitas. Niko, kamu tahu kenapa kamu dipanggil Bu Wati? Tahu Bu Wati memanggil saya karena saya tadi datang sekolah terlambat. Syukurlah kalau kamu tahu. Bu Wati mengerti kalau semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi dari kesalahan itu kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Apa penyebab kamu terlambat, Niko? Saya terlambat sampai sekolah karena tadi saya bangun kesiangan, Bu. Bapak Ibu sudah pergi bekerja dan tidak ada yang membangunkan saya. Sedangkan jam alarm saya mati karena baterainya habis. Walaupun begitu, Niko, tindakan yang kamu lakukan salah. Sekolah mempunyai peraturan tersebut. Iya, Bu, saya minta maaf. Ya, saya mengerti. Walaupun begitu, Niko, ingat keyakinan kelas yang sudah disepakati kan? Saya ingat, Bu, keyakinan kelas. Kita harus disiplin waktu dan menghargai orang lain datang ke sekolah tepat waktu. Benar sekali, Niko. Berarti apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan melakukan keyakinan kelas, Bu. Saya akan membeli batu jam alarm agar bisa saya nyalakan lagi, sehingga saya tidak kesiangan lagi kalau bangun. Dan saya akan berpesan pada Bapak dan Ibu akan membangunkan saya sebelum mereka berangkat kerja, sehingga saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Bagus, Niko. Saya menghargai usaha kamu. Semoga kamu bisa melaksanakan dengan sepenuh hati. Iya, Bu, terima kasih. Kejadian itu tampak saat murid kelas 8 sedang menyapu, membersihkan lingkungan kelas. Ada salah satu murid yang malas-malasan dan hanya duduk di kursi. Walaupun teman-temannya pada sibuk menyapu, dia hanya duduk diam dan tidak sungkan pada temannya. Saat saya dekati dan saya ingatkan untuk ikut menyapu, baru ia mengambil sapu dan ikut menyapu. Tapi saat saya tinggal pergi, dia kembali duduk di kursinya tersebut. Sebut saja anak itu namanya Faiz. Untuk mengatasi masalah Faiz tidak mau menyapu bersama temannya, saya mengambil praktek segitiga restitusi dengan menggunakan 3 tahapan. Tahapan 1 adalah menstabilkan identitas. Hal itu bisa dilihat dari hasil percakapan sebagai berikut. Faiz, sini, Bu Wati mau ngobrol denganmu sebentar. Iya, Bu, ada apa?
Tadi Bu Wati lihat kamu di kelas saat teman-temanmu sedang menyapu membersihkan kelas. Kenapa kamu hanya duduk diam saja di kursi? Iya Bu, maafkan saya. Untuk praktek segitiga restitusi yang kedua adalah menvalidasi kesalahan. Hal ini bisa dilihat dari percakapan sebagai berikut. Nah, Bu Wati memanggil kamu ke sini bukan untuk mencari kesalahan kamu, tapi Bu Wati ingin berdiskusi dengan kamu bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Saya paham, semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya Bu. Menurut Bu Wati, semua tindakan seseorang pasti ada alasannya yang mendasari. Saya ingin tahu apa alasan Pak Is melakukan semua, apa alasan Pak Is tidak ikut menyapu membersihkan kelas saat semua teman Pak Is bergotong royong menyapu membersihkan kelas. Iya Bu, saya tidak ikut menyapu karena saya capek. Untuk praktek segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hal ini bisa dilihat dari contoh percakapan sebagai berikut. Pak Is, apakah kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Iya, ingat Bu. Menurut Pak Is, apakah tindakan Pak Is seperti itu benar? Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Tidak sesuai Bu. Menurut Pak Is, tindakan Pak Is tidak sesuai dengan keyakinan apa? Menurut saya, tindakan saya tidak sesuai dengan nilai kebajikan saling menghargai sesama Bu. Nah, betul sekali. Untuk itu, Pak Is harus berbuat apa agar bisa memperbaiki kesalahan Pak Is? Saya tidak boleh kejar-kejaran lagi dengan kelas 7, sehingga saya tidak capek dan bisa ikut menyapu bersama teman-teman untuk membersihkan lingkungan kelas. Betul sekali Pak Is, saya sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Semoga kamu bisa melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.